Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal video, bahwa pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana kembali terjadi yang namanya penolakan pembangunan gereja. Dan kali ini dialami oleh jemaat gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana selengkapnya? Mari kita akan lihat saja pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan bagaimana komentar yang luar biasa dari Bapak yang hebat ini. Dan ini dia videonya. Telah terjadi lagi penolakan pembangunan gereja di desa daerah Lumajang, yaitu di Tempeh Tengah, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kami sangat salut kepada para politisi, bahkan para gubernur, yang mana menolak kedatangan timnas Israel dengan dalih konstitusi. Sekarang kami pertanyakan, kalian semua cukup hebat, cukup luar biasa memperjuangkan saudara-saudara yang ada di Palestina dan jauh di sana dengan dalih konstitusi. Akan tapi saat ini kami pertanyakan, apakah penolakan pendirian rumah ibadah itu bukan melanggar konstitusi? Kami tunggu saat ini suara kalian-kalian yang sok bicara tentang konstitusi, sehingga membuat kecewanya para gibol dan juga para pemain bola, yang mana mayoritas rakyat Indonesia sangat menunggu dan sangat bangga Indonesia menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia Bola Internasional, yaitu U20. Nah, saat ini saudara-saudara kita non-muslim, khususnya yaitu saudara Kristen, kesulitan ditolak oleh warga karena membangun tempat ibadahnya. Kami tunggu saudara-saudaraku yang sok berteriak tentang konstitusi, melarang, menolak membangun rumah ibadah adalah pelanggaran yang sangat terhadap konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, di mana Pancasila kita cukup jelas menyatakan dalam sila pertama bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang berketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Akan tetapi di dalam mendirikan rumah ibadah, banyak sekali saudara-saudara kita non-muslim yang kesulitan alias dapat penolakan dari kelompok kecil intoleran. Nah, di sini kami tunggu suara-suara para politisi, ya, orang-orang partai ataupun ormas-ormas dan gubernur yang sok menegakkan konstitusi. Ini adalah pelanggaran konstitusi. Kami tunggu kalian, suara kalian, bagaimana menyuarakan saudara-saudara kita minoritas yang ada di Indonesia, gak jauh di Israel, gak jauh di Palestina sana. Tolong mereka, bantu mereka, tegakkan konstitusi agar ada kesamaan baik mayoritas maupun minoritas di dalam beribadah, tanpa ada penolakan dari siapapun, karena ini benar-benar melanggar konstitusi. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan dapat menjadikan pembelajaran kita semuanya. Mari di bulan suci Ramadan ini sama-sama, ya, kita wujudkan toleransi, karena hakikat daripada puasa ini bertoleransi kepada dirinya sendiri, dan akan mudah apabila kita bisa bertoleransi dengan diri sendiri, mudah bertoleransi dengan orang lain.
Mari sama-sama kita rakyat Indonesia sadar akan konstitusi, jadilah warga negara yang baik dengan saling menghormati, saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Inilah Indonesia kita dengan Bhinneka Tunggal Ikanya dan dengan Pancasilanya. Salam damai agama cinta, di mana ada kebencian, disitulah imanku menjauh. Di mana ada cinta dan kasih, disitulah imanku berlabuh. Salam damai agama cinta, toleransi yes, intoleransi no way. Oke teman-teman, dan tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak ya, hebat tadi itu, yang juga menyinggung ya soal perhelatan Piala Dunia umur 20 yang harusnya diadakan di Indonesia tetapi batal karena banyak pihak ya, termasuk Pak Ganjar dan juga Gubernur Bali ya, yang menolak kedatangan timnas Israel yang juga ikut berhelat di pentas Piala Dunia umur 20 tersebut teman-teman. Akhirnya itu Argentina yang menjadi tuan rumahnya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan dan sindiran yang disampaikan oleh Pak John Sitorus soal penolakan pendirian gereja yang terjadi di daerah Lumajang. Dengan sebuah judul berita, penolakan pendirian gereja kembali terjadi. John Sitorus sindir yang teriak-teriak tolak timnas Israel main di Indonesia. Ini saya lansir dari situs netralnews.com. Kita akan bacakan saja teman-teman dari awal sampai selesai ya. Pegiat media sosial John Sitorus menyindir pihak-pihak yang lantang menolak timnas Israel hingga berujung dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20 2023. Sindiran maksud saya dilontarkan oleh John melalui akun Twitternya ya, dengan menyematkan tangkapan layar pemberitaan salah satu media soal adanya penolakan warga terhadap berencana pembangunan gereja di Lumajang, Jawa Timur. Oke, jelas sekali ya. Jadi penolakan pembangunan gereja itu terjadi di Lumajang, Jawa Timur, teman-teman. Lalu John mempertanyakan pihak-pihak lantang menolak timnas Israel dengan dalih konstitusi. Namun diam-diam ketika sesama anak bangsa dipersulit membangun tempat ibadah. Nah, ini dia benar teman-teman ya. Nah, ini dikatakan oleh Pak John di sini. Nggak usah jauh-jauh teriak konstitusi soal kehadiran Israel di Indonesia. Piala Dunia umur 20 itu tulisan dari @john_sitorus20 ya, yang dikutip dari Netral News pada hari Sabtu yang lalu 1 April 2023. Ini dia ya. Saudaramu sendiri sedang kesulitan mendapat rumah ibadah karena intimidasi oleh kelompok radikal. Kalian kemana? Mana orang-orang yang teriak konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945? Itu disampaikan oleh John. Dan ini benar sekali teman-teman. Kita lihat ya, soal timnas Israel dulu yang ditolak oleh beberapa tokoh di Indonesia. Sangat aneh sekali. Karena kenapa? Dubes Palestina saja yang dikait-kaitkan alasan Indonesia tidak mau menerima, atau beberapa tokoh Indonesia maksud saya tidak mau menerima kedatangan timnas Israel, itu karena menurut mereka Israel adalah negara penjajah. Sedangkan Dubes Palestina saja katanya itu tidak menjadi masalah. Biarkan saja mereka datang ke Indonesia untuk mengikuti perhelatan Piala Dunia umur 20. Makanya dikatakan oleh Pak Bambang Nursena, ya, banyak yang di Indonesia ini itu ya yang lebih Palestina dari Palestina. Sedangkan banyak saja ya warga yang kepengen punya rumah ibadah tetapi sulit sekali. Ya, kenapa? Karena dihalang-halangi oleh mereka-mereka kaum radikal atau juga lebih dikenal dengan istilah para kadrun. Lalu kemanakah orang-orang ini? Di saat gereja dipersulit, di saat rumah ibadah ditolak untuk dibangun oleh sekelompok orang. Kemanakah?
Itulah pertanyaan kita sekarang, sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak John Sitorus di sini. Lalu dilansir dari jatimhariini.co.id, rencana pembangunan gereja di Dusun Kerajaan Timur, Desa Tempe Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kembali mendapat penolakan warga. Warga yang menolak memasang banner penolakan berukuran besar. Banner tersebut dipasang di bagian depan bekas tempat timbangan pasir. Wow, luar biasa sekali ya. Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Tempeh berdampingan dengan dua masjid yang jaraknya dekat, yakni Masjid Al-Hmah Sumberjati dan Al-Falah Tempeh Kidul. Ya, kita akan bacakan seterusnya. Ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar program yang ditujukan ke masyarakat dan sifatnya lebih sensitif supaya ada komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat. Kalau komunikasinya hanya dengan pimpinan ormas, ya seperti ada main mata, kan begitu. Karena belum tentu pimpinan ormas itu mewakili ormasnya, ucap Fauzi kepada jatimhariini.co.id pada hari Kamis yang lalu ya, 30 Maret 2023. Menurut Fauzi, yang mendasar penolakan pembangunan gereja itu juga karena ada seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan tanda tangan tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat. Bahkan sebelumnya dengan cara seperti itu, dengan tanda tangan beberapa orang, izin pembangunan gereja itu bisa terbit. Wah, saya nggak ngerti lah ya. Lalu dikatakan di sini, kita ini demo dan memang menolak. Banner yang kita pasang kemarin malam itu sudah kedua kalinya. Yang pertama sehari sebelum masuk puasa Ramadan, ucapnya. Ya, Fauzi mengaku tidak hadir ketika dilakukan mediasi di gedung PKK dengan melibatkan Dewan Kehormatan Umat Beragama, FKUB, Forkopimda, lengkap dengan dinas terkait pada awal Agustus tahun lalu. Sehingga ia tidak tahu kesepakatan apa yang diperoleh. Wow, oke. Ya, ini dia jelas ya. Saya tidak hadir. Kopian hasil pertemuan di gedung PKK belum saya terima. Saya minta pun tidak diberi jelasnya. Nah, ini dia yang keren, teman-teman. Kita lihat ya. Sementara Bupati Lumajang Thorikul Haq MML menegaskan bahwa gereja yang ditolak pembangunannya itu merupakan gereja yang sebelumnya berada di Jalan Kapten Jamaari, Dusun Kampung Baru, desa yang sama. Ini dia, gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI itu ditolak warga karena sebelumnya merupakan rumah pendeta. Keinginan warga itu pun akhirnya dipenuhi. Pihak gereja tetap diperkenankan melanjutkan renovasinya, namun fungsi bangunan tersebut bukan sebagai gereja, tetapi tetap sebagai rumah pendeta. Yang dulu sudah beres, karena alasannya dekat sekolah Islam dan masjid. Oke, kita fasilitasi. Sekarang pembangunannya kita pindahkan ke bekas timbangan pasir, tutur Cak Torik, sapaan akrabnya. Torik menyampaikan, jika siapapun boleh berpendapat soal pembangunan gereja tersebut, tapi yang jelas semua prosesnya sudah dipenuhi terkait perizinan, persetujuan masyarakat sekitar dari FKUB hingga di tingkat Kemenak sudah selesai dan tinggal membangun saja. Nah, ini dia. Ya, kalau bupati yang satu ini cukup tegas sekali. Ya. Cukup tegas sekali. Karena memang mereka hanya pindah saja. Ya, mereka hanya pindah saja. Memang pada awalnya itu rumah pendeta, ya, tetapi yang dulunya mereka urus itu atas nama GPDI itu sudah mendapatkan izin. Ya kan, sudah mendapatkan izin. Kemudian ketika mereka pindah, nggak mungkin mereka buat lagi izin. Mereka hanya meneruskan ya pembangunan yang sudah ya dibangun sebelumnya. Walaupun memang itu tempat ya bukan rumah ibadah ya, bukan gereja maksud saya. Tetapi dipakai untuk beribadah, itu tidak salah. Ya, nah ini dan jelas apa yang dikatakan oleh Pak Bupati di sini. Dan inilah yang seharusnya dicontoh oleh bupati-bupati lainnya, memberikan solusi terbaik, ya bukan justru ya menjadi sebuah masalah yang kecil dijadikan menjadi masalah yang besar. Ya, mari kita akan terus kawal ya bagaimana keamanan dan ketertiban untuk beragama di Indonesia ini. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.